Selamat malam Bu Mona dan selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 Bahas Manajemen Keuangan Ekstensi UI 2021 yang beranggotakan saya sendiri, Junior Aulia Arga, Karina Kusumawardani, Maudina Hutagalung, dan Mela Indriasari. Di kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan paparan mengenai verifikasi skema cicilan KPR Grand Duta City Bekasi East Manhattan. Nah, bisa dilihat dulu ini review rumahnya. Wah, rumahnya 2 lantai, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar, minimalis, terlihat sangat cozy sekali ya. Nah, untuk informasi harga dan skema cicilan KPR akan dijelaskan oleh Mbak. Baik, terima kasih rekan junior. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai skema cicilan harga yang kemudian akan kita olah untuk menentukan dan melihat kesesuaian antara skema cicilan ini dengan hasil perhitungan yang sudah kita dapatkan dari mempelajari chapter 5 dan chapter 6. Seperti kita bisa lihat di sini, Grand Duta City in Manhattan. Tipe yang kami ambil di sini adalah tipe Chelsea T50 dengan KPR dengan DP cicilan 5 kali. Selanjutnya kita akan dari tampilan ini kita akan olah, kita akan ambil informasi yang kita butuhkan untuk melakukan perhitungan. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, untuk tipe yang sebagaimana tadi kita sampaikan, harga awalnya termasuk PPN adalah 917.921.053 dengan mendapatkan diskon. Selanjutnya kita mendapatkan net price itu 872.575.753. Sebagaimana kita lihat tadi, kita harus membayar down payment 10% yang mana pembayarannya akan dicicil sebanyak 5 kali dan juga booking fee yang juga sebagai tanda jadi yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, dari informasi tersebut, principal credit kita membayar 90%-nya yaitu 785.318.178 rupiah. Dan dari informasi tadi juga kita bisa memilih 3 tenor pembayaran yaitu 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, di mana masing-masing untuk 5 tahun per bulannya kita harus membayar 15.550.241 rupiah. Selanjutnya 10 tahun dan 15 tahun sebagaimana tertera di layar. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah interest rate yaitu sebesar 7% annually. Untuk perhitungannya kita akan mendengar langsung dari Saudari Karina. Silakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menyampaikan terkait kalkulasi cicilan KPR berdasarkan materi pada chapter 5. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menyampaikan garis besar dari chapter 5, yaitu Introduction to Valuation, the Time Value of Money. Di chapter 5 ini akan mempelajari future value dari nilai sekarang dan present value dari nilai di masa depan. Terkait dengan cicilan KPR tadi dan ringkasan informasi yang sudah ditampilkan di awal tadi, saya akan mencoba memaparkan apakah jumlah uang yang kita bayarkan sesuai perhitungan total cicilan di brosur sama dengan perhitungan future value dari principal kreditnya yaitu 785 juta. Untuk mengetahui future value dari suatu nilai saat ini, kita bisa memperolehnya dari nilai sekarang dikalikan dengan kurung 1 plus R di pangkat T, di mana R itu merupakan suku bunga yang digunakan di cicilan, dan T itu merupakan periode waktu. Nah, yang pertama yaitu di prinsipal kredit 5, yaitu untuk cicilan 5 tahun.
kita memperoleh future value-nya yaitu 785.318.178 rupiah dikalikan dengan kurung 1 plus 0,58% dipangkatkan dengan periode waktunya yaitu 5 dikali 12 bulan yaitu 60 bulan. Sehingga kita memperoleh total yang dibayarkan sebesar 933.014.460 rupiah. Jadi kita memperoleh selisih antara future value yang kita hitung menggunakan rumus dengan total yang kita bayarkan, yaitu sebesar 180 juta. Demikian seterusnya untuk prinsipal kredit untuk cicilan 10 tahun dan juga 15 tahun. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junior. Untuk kalkulasi berdasarkan chapter 6, kita akan memverifikasi skema cicilannya dengan membandingkan dengan rumus present value of annuity. Nah, kenapa kita pakai present value of annuity? Present value karena kita ingin mendapatkan atau menghitung nilai sekarang. Annuity karena pembayarannya fix selama jangka waktu tertentu. Nah, setelah kita masukkan rumusnya dari cicilan dari setiap masing-masing tenor, maka didapatkan angka yang mirip-mirip yaitu 785 juta sekian. Walaupun ada perbedaan di ketiga ini, tapi perbedaan itu cuma Rp8 sampai Rp22, yang mana itu tidak terlalu material dibandingkan dengan transaksi yang sebesar 700 juta. Berikut adalah tabel perhitungannya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa di periode pembayaran ke-60, total prinsipal kreditnya akan habis di waktu itu juga, jadi tidak ada sisa. Begitu juga di skema dengan tenor 10 tahun dan 15 tahun. Di 15 tahun walaupun ada sisa 792, ini masih tergolong tidak terlalu material, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini sudah sesuai. Selanjutnya simpulan akan dijelaskan oleh Mbak Nongki. Terima kasih untuk Karina dan Junior atas penjelasan perhitungannya. Sekarang kita akan mencoba menarik kesimpulan dari perhitungan yang sudah dikerjakan. Pada contoh brosur yang diambil, yang disediakan adalah simulasi cicilan dengan bunga tetap atau yang kita kenal dengan flat rate. Biasanya, bank akan memberikan penawaran cicilan dengan bunga flat rate hanya untuk beberapa tahun di awal atau ketika tenor cicilan yang dipilih kreditur cenderung cepat. Sedangkan untuk cicilan KPR rumah, pada umumnya, bank akan mengenakan bunga efektif karena biasanya tenor yang diambil cenderung panjang. Untuk bunga efektif sendiri, biasanya bunga yang dibebankan cenderung akan lebih besar di awal dan semakin kecil di akhir ketika mendekati pelunasan. Selain berbicara terkait bunga, jika kita mengajukan cicilan atau KPR, maka kita sebagai kreditur pun akan dibebankan biaya lain-lain. Contohnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Biasanya komponen biaya yang akan dibebankan bank adalah biaya appraisal, asuransi, administrasi, provisi, dan sebagainya. Akibatnya, jumlah pokok yang kita bayarkan akan semakin besar, sehingga cicilan anuitasnya pun semakin membesar. Angka yang tertera pada brosur belum memperhitungkan biaya lain-lain yang tadi disebutkan. Selanjutnya, untuk total cicilan yang ada di brosur, untuk tenor 5 tahun dari yang kita sudah saksikan bersama tadi, hasilnya itu lebih kecil dari perhitungan future value of principal credit. Sehingga kalau kita bisa lihat bersama, tadi selisihnya itu akan semakin besar seiring dengan bertambahnya tenor kredit. Maka apabila tadi kita lihat dari
5 tahun, itu selisihnya semakin ke 20 tahun, itu akan semakin besar. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan skema tunai keras, mungkin tadi sudah kita lihat di brosur, uang yang kita keluarkan untuk cicilan itu akan lebih besar karena sudah memperhitungkan bunga kreditnya. Namun di sisi lain, kita sebagai konsumen itu tentunya diuntungkan karena kita membayar sebuah rumah yang future value-nya lebih tinggi. Secara perhitungan, dengan Excel maupun rumus, jumlah cicilan yang ditampilkan di brosur adalah benar, sudah sesuai dengan konsep present value annuity, sehingga pokok pinjaman akan habis di bulan ke-60, 120, maupun 180. Akan tetapi, pada kenyataannya, uang yang kita bayarkan tentu lebih besar dibandingkan dengan harga yang tertera pada brosur, yaitu Rp872.575.753. Jadi, semakin lama tenor kredit yang dipilih kreditur untuk melunasi hutangnya, maka semakin besar pula selisih antara uang yang kita bayarkan dengan harga rumah tersebut. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok 1 kelas manajemen keuangan esensi UI 2021. Semoga memberikan pandangan mengenai verifikasi skema cicilan KPR Grand Buta City Wisma Hattan tipe Chelsea. Terima kasih dan selamat malam semuanya.